Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa, kita bersama Ibu Iin Festrias Wari dari Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya dengan Bapak Abu Bakar, Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol Kudus. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dulur ISK, beberapa hari ini dan beberapa waktu lalu kita sering mendengar kata tentang radikalisme. Mari kita mendapatkan informasi lebih jelas tentang radikalisme dengan beliau-beliau yang ada di sini sebagai narasumber. Monggo, Bu Iin. Ya. Radikalisme itu apa, Bu Iin? Ya, terima kasih. Jadi radikalisme sendiri itu kurang lebih adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pergantian atas tatanan yang sudah ada. Gitu. Lebih pada secara kekerasan atau ekstrim seperti itu. Polanya. Ya. Jadi seperti itu. Dan ini bahaya sekali khususnya untuk NKRI. Ya, ketika radikalisme itu dikaitkan dengan ideologi negara ya. Leres. Betul. Nah, kaitannya radikalisme dengan ideologi, Pak Abu Bakar. Mungkin ada penjelasan lebih ini. Terima kasih. Kaitannya radikalisme dengan ideologi negara atau dasar negara. Memang di kantor Kesbangpol, khususnya di seksinya Bu Iin di ideologi dan wawasan kebangsaan, ini kita selaku dari pemerintah Kabupaten Kudus selalu bersinergi dengan jajaran aparat keamanan khususnya TNI dan Polri untuk memberikan pemahaman pembinaan khususnya bagi pelajar, mahasiswa, serta santri-santri di pondok pesantren. Nah, kegiatan kami khususnya yaitu bagaimana supaya menggaungkan atau membuat benteng bahwa ideologi Pancasila ini tetap jaya untuk menanggulangi paham-paham radikalisme yang ingin mengubah atau tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Artinya sebagai tindakan preventif ya. Betul, tindakan preventif. Nah, tindakan preventif yang selama ini telah dilakukan selain kepada pelajar, sing non formal juga akan mendapat sentuhan itu kira-kira, Bu In? Iya, pasti. Sebenarnya seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan informasi, sosialisasi maupun edukasi tentang bahaya radikalisme. Karena radikalisme tidak hanya tertuju pada satu lingkungan saja, tetapi bisa di semua lapisan masyarakat. Secara Seperti umum itu. ya, sampai semasif itu. Iya, Kemarin ada beberapa kegiatan dengan ormas, organisasi masyarakat, seperti kemarin sore itu ada teman ormas dari Lindu Aji, LMP, KPMP, Pemuda Pancasila, serta ormas ibu-ibu di wilayah Jekulo dan Dawi yang bertempat di Bambu Bulung. Itu kita juga mentemakan tentang bagaimana ideologi Pancasila ini sebagai ideologi negara. Nah, ini khususnya bagi ibu-ibu ini biar mengetahui bahwa dia sebagai ibu bisa membimbing anaknya, karena bagaimanapun juga ini anak adalah aset bangsa sebagai penerus cita-cita
generasi yang sudah tua-tua seperti ini. Demikian, Mas. Nah, ini mungkin agak lebih spesifik ya. Cirine apa itu, Bu? Radikal. Mungkin Nggih. radikal ket mau neng burung ngerti ciri-ciri Nggih. apa kalau dan mungkin nanti bisa ditambahkan ketika kita mengetahui ciri-ciri tersebut itu mungkin masyarakat sedulur ISK juga diberikan apa ya solusi. Oh, ono ciri-ciri semacam ini, apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya kalau secara ciri-ciri secara fisik mungkin tidak menjadi tolak ukur karena bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar yang ada. Jadi pelaku atau yang akan merekrut untuk masuk menjadi terpapar itu menyesuaikan dengan targetnya. Yang paling mungkin menurut kami, menurut dari beberapa yang kita baca, kita dengar, kita pelajari, yang paling terlihat adalah tentang jihad. Jadi ada paham tentang jihad. Nah, dia merasa bahwa itu yang menurut dia, yang dia yakini adalah yang paling benar. Sementara yang menurut orang lain adalah salah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Abu bisa menambahkan? Iya. Mungkin kalau ciri umum biasanya itu bahwa suatu pengertian atau pemahaman kelompok mereka ini yang paling betul atau paling benar dan tidak mau mendengarkan atau apa itu menerima masukan dari beberapa unsur lain. Nah, ini yang biasanya itu menjadi dia itu keras atau revolusioner. Kalau saya ini sebetulnya di masyarakat ini contoh kecil ya, bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila. Yang pertama itu contoh kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan. Contoh kecil itu misalkan kita ada mendengar suara adzan. Allahu Akbar pada waktu subuh. Nah, ini kita bangun atau mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh beribadah di masjid. Nah, kebetulan tetangga kita ini dilalah non muslim. Beliau menyapa mau ke masjid, Pak. Oh ya, ini sudah mencerminkan sila kedua. Tadi pada waktu kita mendengarkan adzan mau melaksanakan ibadah sholat beribadah sholat subuh, ini sudah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang ketiga, pada waktu kita mau ke masjid, kebetulan kita dengan tetangga kita diundang, bro, entah ini bro, nah, kita bersama-sama gandengan melaku ke masjid. Ini sudah pencerminan sila ketiga, persatuan. Bagaimana tadi dengan tetangga yang non muslim menyapa, itu memanusiakan orang, kemanusiaan. Nah, setelah di masjid, setelah berjamaah di masjid, ini biasanya kita tidak langsung pulang, biasanya jagong ngomong-ngomong, mungkin merencanakan sesuatu, besok minggu do sambatan, kalau orang desa itu biasanya begitu. Nah, ini pencerminan sila keempat, musyawarah, sambatan kersi kok gorong-gorong ambune ngono kok. Nah, atau membersihkan lingkungan masjid. Nah, ini juga kita sudah mencerminkan Pancasila, ini sila keempat. Nah, pada waktu kita jagong, ada beberapa jamaah masjid yang ngomong, nek sambatan yo ana sing nggawa teh, gedang goreng, rokok. Lah, ini adil, kita sudah merasakan keadilan bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan dengan membagi secara adil. Nah, inilah bentuk dasar ideologi kita. Mari kita selaku pemerintah ini untuk menggiatkan Pancasila ini, Mas. Artinya ketika kita mengimplementasikan Pancasila itu kan sesederhana itu, ora sek muluk-muluk. Ya, betul. Artinya ketika kemudian ada yang berada di luar itu, tentu bisa menjadi sedikit catatan. Ini ya wong iku. Jadi masalah toleransinya juga kan jadi bisa mencerminkan Pancasila. Sementara kalau yang nyon sewu yang sudah terpapar radikalisme itu lebih ke intoleransi. Jadi dia lebih fanatik. Dia tadi seperti itu merasa benar, tidak itu. Tidak mau disalahkan seperti itu. Nah,
ketika ini yang juga tidak kalah pentingnya. Ketika kemudian dari hal-hal yang dirasa berbeda, Nggih. kemudian hampir menyerupai apa yang jenengan sampaikan, entah fanatiknya, entah apanya, sehingga kemungkinan berpotensi Nggih. radikal. Ini masyarakat harus bagaimana ini? Menyampaikan ke siapa atau harus bagaimana? Karena ketika tidak diwadahi dengan bagus, nanti juga akan menimbulkan masalah yang fatal. Nggih, nggih. Kalau mungkin ada informasi atau mungkin ada suatu laporan, biasanya kita dari Kesbangpol ini kan ada beberapa tim, katakanlah mungkin tim terpadu penanganan konflik sosial, ada forum istilah kewaspadaan dini masyarakat FKDM, di mana anggotanya FKDM ini juga dari unsur-unsur masyarakat. Nah ini kita mungkin bisa rapat atau mengundang warga dengan cara istilahnya persuasif untuk pembinaan, pendekatan dengan mengundang istilahnya mungkin silaturahim lah. Nah itu kita juga sering istilahnya dengan forum kerukunan umat beragama. Nah ini kan dengan para tokoh-tokoh lintas agama ini juga kita sering berdiskusi, kita juga mengajak ke beberapa tempat, katakanlah mungkin ada yang seperti itu. Nah kita sambangi atau kita mungkin berkegiatan di sana. Nah, mungkin dengan mengundang mereka ini kita bisa istilahnya menghormati atau bahwa oh ini dirasa sudah sama, atau dalam arti gini Mas, pada waktu kita berkegiatan kita undang mereka supaya tidak ada perbedaan. Nah itu. Ini kan ketok kok serius banget ya. Pembicaraan itu serius banget. Nah, kalau Kabupaten Kudus secara umum kayak apa Pak gambarannya Pak? Ini saya tanya lebih banyak ke jenengan karena kalau Bu Iin di IWK itu dulu menggantikan beliau ya. Jadi dipindah lagi, mungkin pengalaman beliau jauh lebih banyak. Dan biasanya memang untuk ke lapangan lebih ke bapak-bapak ya. Kalau yang saya lebih banyak untuk yang XX itu, yang sudah deradikalisme itu kebanyakan yang saya memang laki-laki. Jadi akan lebih luas kalau laki-laki juga. Pernah saya ikut, pernah saya ikut, jadi ada keterbatasan ketika mengunjungi ex napiter atau itu ada keterbatasan, jadi ada ewuh-pekewuhnya seperti itu. Kalau bapak mungkin lebih pas. Nanti kalau yang ada perempuan baru dari sisi perempuan. Monggo di Abu. Betulnya sih sama Mas dengan Bu Iin, cuman karena keduluan masuknya di Kesbang saya mungkin. Baik, untuk kaitannya di Kabupaten Kudus sendiri, alhamdulillah sampai saat ini setiap kita ada mungkin beberapa permasalahan yang dalam hal ini tentang mungkin keagamaan atau kebudayaan, ini kita selalu sinergi Mas, sinergi dengan dari tim tadi, tim yang tim penanganan konflik sosial, tim FKUB dan tim FKDM. Contoh ketika di daerah mana itu, daerah Jati Sempalan, yang dulu ada yang meninggal itu yang mu'alaf itu. Itu kan sempat Mas, sempat rame, sempat viral lah istilahnya. Kita itu bagaimana negara harus hadir Mas. Pada waktu itu saya itu malam di telepon pakai celana pendek sih, saya ke sana, wah ini tidak ada mungkin nyun sewu orang nobare karena di sini menggunakan agama A, ini agama B. Akhirnya saya memberanikan diri bahwa mohon izin ini harus dibawa ke pemerintahan karena negara harus hadir, semua diatur oleh undang-undang positif negara, saya bilang gitu. Nah saya terus
ditanya, "Dengan dari mana?" Mau pakai celana pendek kan gitu. Ya saya dari Kesbangpol, mohon izin kalau bisa saya diberi waktu sampai jam 9 atau maksimal jam 10 nanti kita rapat Forkopimda. Kita dudukkan masalahnya, kita musyawarah bersama dengan keputusan pimpinan Forkopimda. Bagaimana ini diatur dalam hukum positif negara, saya bilang gitu. Alhamdulillah semua dapat legowo, dapat menerima Mas. Alhamdulillah. Itu setelah itu ada lagi di mungkin di Wergu itu juga ada. Nah, itu juga sama Mas. Kita mengedepankan musyawarah. Alhamdulillah dengan adanya musyawarah ini sampai detik ini di Kabupaten Kudus tetap kondusif Mas. Nggih, mungkin kalau ada persoalan kecil-kecil nggih itu kan katanya orang itu kan puas dan tidak puas itu kan ukurannya kan tidak bisa diukur kan gitu Mas. Jadi nggih alhamdulillah semoga di tahun ini masih kondusif dengan kekompakan dari tim FKUB, tim dari FKDM dan sinergi dari aparat pemerintah daerah dengan aparat keamanan. Khususnya itu Mas. Memang ketika bicara radikalisme, potensi radikalisme, bibit radikalisme ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk diantisipasi lebih awal. Karenanya kita berdiskusi di sini itu lebih mengedepankan antisipasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara yang persuasif. Yang selama ini menurut cerita jenengan kan sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, tergantung memang ketika bicara nilai, kepuasan dan sebagainya tentu kan sangat variatif dan relatif. Tergantung mau dipandang dari sudut yang mana. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mengedepankan hal-hal yang mampu memberikan rasa aman, nyaman untuk semuanya kan seperti itu. Nah, kemudian lebih lanjut, nah ini kan sekolah sudah belum memasuki tatap muka. Sosialisasi untuk sekolah piye? Misalnya hal-hal yang mungkin bisa dilakukan selama ini, nah sekolah doprei itu. Jadi begini, sekarang anak-anak sekolah, bukan hanya anak-anak sekolah secara umum, dunia maya pokoknya sudah lebih digunakan untuk baik lewat internet atau apapun media sosial. Nah, kita bisa melalui itu. Jadi kita punya beberapa media baik Twitter, Facebook maupun Instagram. Di situ kita berikan informasi, sosialisasi tentang bahaya radikalisme. Jadi dengan harapan bahwa generasi muda ini bisa mendapatkan informasi yang untuk saat ini tidak diterima di sekolah. Kemudian kita juga bisa pantau lewat sekolah apakah mata pelajaran tentang ideologi, tentang Pancasila itu memang masih terus dilakukan atau tidak. Kita bisa kita titipkan lewat mata pelajaran itu pada pembimbing mapel itu untuk lebih menggiatkan, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi seperti itu. Tentunya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya Mas ya. Iya. Jadi betul. Tatap muka, karena memang akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka. Seperti itu Mas. Kalau melihat apa yang sudah dilakukan, saya sering ketemu dengan beliau. Memang yang di lapangan beliau bukan jenengan tuh. Ya. Dari banyak hal Pak Abu hadir di banyak tempat karena memang potensi-potensi gesekan atau perbedaan pendapat atau perbedaan apa saja itu memang
saya lihat Kesbang selalu hadir ada di sana, Ya. dan kemudian memberikan opsi-opsi solusi ya. Ya. Nah, ini memang kita terus berharap bahwa kondisi di Kudus yang sudah terkondisi dengan baik itu terus terjaga. Nah, Amin. ini kayak ini kan jelang Idul Fitri, Nggih. di mana yang mudik itu masuk ke Kudus kan banyak. Nggih. Nah, ini upaya yang dilakukan Kesbang, karena yang mudik ini atau dari yang pendatang ini kan tidak sedikit yang kemudian memiliki potensi kui mau. Nggih, Pak. betul. Ya mungkin ada tip atau mungkin apalah dari jenengan dari Kesbang. Jadi mungkin bisa dilakukan untuk mencegah radikalisasi secara mandiri. Kita bicarakan seperti itu. Yaitu tadi dengan menanamkan jiwa nasionalisme, kemudian berpikir lebih terbuka, seperti itu. Toleransi, karena toleransi itu juga sudah melaksanakan Pancasila ya. Betul. Toleransi itu seperti itu. Kemudian menghindari adanya provokasi-provokasi. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih berpikiran positif. Itu kalau. Ya, terima kasih. Mungkin bisa menambahkan Bu Iin. Terima kasih. Untuk tip atau mungkin masukan saran bagaimana mungkin di saat Ramadan ini ada mungkin mudik balik ke desa atau kampung. Hari ini di lantai 4 ini kan Kesbang Pol mengadakan rakor Mas, rakor dengan Forkopimda ya katanya. Forkopimda dengan dan Ramil Forkopimjam di masing-masing dan kepala desa mungkin yang hadir lah. Ini salah satu langkah antisipasi Mas untuk adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin dapat istilahnya mencegah timbulnya kerawanan sosial seperti itu. Juga kami dengan ormas-ormas, misalkan di Kudus ini ada teman-teman ormas remaja masjid. Nah, ini kita juga sering komunikasi dengan pimpinan ormas remaja masjid, juga sering menitipkan bahwasanya mungkin kegiatan-kegiatan Ramadan di masjid-masjid untuk selalu istilahnya diperketat atau mungkin dijaga manakala ada yang ingin merusak atau mengganggu lah kegiatan pelaksanaan Ramadan. Nah, itu mungkin tip atau saran dari pihak Kesbang Pol sendiri Mas. Semakin menarik. Artinya dalam upaya yang dilakukan, potensi mencegah potensi yang kemungkinan bisa timbul juga sudah dilakukan. Kemudian penyelesaian persoalan secara persuasif sudah dilakukan. Luar biasa Kesbang Pol. Kesbang Pol iki padha karo njaga negara tapi lebih ke sekup kabupaten dari potensi-potensi yang bakal mengganggu NKRI. Karena bersifat ideologi. Ideologiku piye ya? Pemikiran lah istilahnya. Pemikiran. Hak masing-masing warga. Nah, kalau dibiarkan tanpa beraturan dan berkembang liar dan dia punya potensi untuk melakukan itu kepada orang lain yang ikut sama dia, dan itu negatif, dan itu berbahaya. Berbahayanya untuk stabilitas negara. Iya. Walaupun tidak kemudian dia melakukan hal ini untuk ngebruk ke negara, tidak, tapi hal-hal kecil mulai dia melakukan provokasi kan ya jadi malah mencemaskan. Luar biasa sekali Bu Iin, Pak Abu. Sedikit saya mau ngambil kesimpulan bahwa ketika bicara radikalisme itu berkaitan erat dengan ideologi. Seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa antisipasi potensi-potensi yang kemungkinan
muncul radikalisme selalu aktif dilakukan oleh Kesbangpol dengan berkoordinasi dengan semua pihak, baik dari jajaran TNI, Polri, dan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui forum komunikasi umat beragama. Dan ketika kemudian terjadi gesekan atau terjadi perbedaan, selalu dilakukan dengan silaturahim, kemudian upaya-upaya yang persuasif. Dan saat ini juga ada rapat ya di lantai 4 gedung Seda, di mana salah satunya adalah membahas tentang persiapan jelang ini pada mudik yang berpotensi adanya gesekan sosial ya. Nah, ini mungkin ada closing statement dari Bu Iin sama Pak Abu satu-satu, nek bareng udah raiso. Monggo Bu. Saya hanya bertitip pesan khususnya kepada semua orang tua, jaga putra-putrinya dari bahaya radikalisme, karena peran keluarga itu sangat utama. Jadi tingkatkan komunikasi dengan anak-anak. Jadi jangan lengah dengan dunia maya yang sekarang sedang marak. Awasi terus pergaulan anak-anak kita, semua demi keamanan kita semua. Kita harus tetap teguh pada NKRI dan setia kepada Pancasila. Kalau saya singkat, Mas, bahwa sejarah bagaimana Kerajaan Sriwijaya ini umurnya kurang lebih 79 tahun. Kerajaan Majapahit ini kurang lebih umurnya 300 tahun. NKRI ini baru 76 tahun mau ke 77. Mari kita warga masyarakat untuk menjadi benteng Pancasila supaya ideologi Pancasila ini tetap jaya. Demikian Mas dari kami. Luar biasa sekali. Terima kasih dari Pak Abu dan Bu Iin dari Kesbangpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.